Di tengah pandemi yang melanda dunia pada saat ini, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19, yang juga melanda negara kita tercinta Indonesia, tentu saja pembelajaran di sekolah harus dihentikan. Dan apakah selanjutnya pembelajaran telah selesai? Tentu tidak. Pembelajaran tetap dilaksanakan, tetapi dari rumah. Dan sebagai guru, saya melaksanakan pembelajaran tersebut melalui rumah belajar. Assalamualaikum sahabat. Perkenalkan, nama saya Ulfa Kasmarantina Anggraini. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kayu Agung, Sumatera Selatan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Inquiry Learning. Adapun sintek yang digunakan pada model pembelajaran Discovery Inquiry Learning adalah yang pertama, stimulus, yang kedua, perumusan masalah, ketiga, pengumpulan data, empat, pemrosesan data, yang kelima, verifikasi data, dan yang terakhir adalah generalisasi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan model yang telah saya gunakan ini? Berikut penjelasannya. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya mencari dahulu materi yang digunakan yang diambil dari sumber belajar dari rumah belajar. Adapun materi yang saya gunakan saat ini adalah descriptive text. Pada tahap pertama, yaitu stimulus, saya memberikan video pembelajaran yang telah saya ambil dari video pembelajaran dari rumah belajar, yaitu dari sumber belajar, kepada peserta didik. Kemudian saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Pada tahapan selanjutnya, yaitu perumusan masalah, pada tahap ini peserta didik beserta kelompoknya berusaha menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ada 3 pertanyaan yang saya berikan, yaitu first, what is the descriptive text? Second, what is the social function? Third, what is the generic structure? Kemudian mereka berdiskusi yang saya pantau sendiri melalui aplikasi WhatsApp. Pada tahap yang ketiga, yaitu pengolahan data, para peserta didik berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang saya berikan melalui video yang saya telah berikan sebelumnya ataupun sumber belajar lain. Pada tahap keempat, yaitu pemrosesan data. Pada tahapan ini, para peserta didik beserta kelompoknya berusaha mempresentasikan data yang telah mereka dapatkan dan membuat dalam bentuk slide PowerPoint. Dan selanjutnya yaitu pada tahap 5, verifikasi data. Pada tahapan ini, para peserta didik beserta kelompoknya secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi atas jawaban kelompok mereka. Dan tentu saja ini akan mendapatkan tanggapan dari kelompok yang lain. Dan kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp. Dan pada tahap terakhir, yaitu generalisasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini, masing-masing kelompok kembali merumuskan hasil dari kelompoknya, ditambah dengan tanggapan dari kelompok yang lain. Dan saya, selaku guru, masih tetap memberikan jawaban atau tanggapan jika dirasa ada materi yang kurang jelas. Demikianlah seluruh pembelajaran melalui model Discovery Inquiry Learning yang dilakukan dari rumah, yang menggunakan fitur sumber belajar dari rumah belajar. Berikut ini adalah tanggapan dari beberapa siswa mengenai pembelajaran dari rumah lewat rumah belajar. The virus has spread all over the world, and most of our activities are now prohibited because of their appearance. Everyone is isolated at their home right now, living their own business from the outside world. But how about learning? Learning is not something that can be stopped by this COVID-19 pandemic. We must somehow manage to find a way
to make our learning activities stay organized. But luckily, the Indonesian Ministry of Education and Culture wisely came up with the idea of Rumah Belajar TV program, which shows us a great understandable content with a fun way of learning for every student at any grade. Learning at home is now as effective as learning at school. Rumah Belajar gives an opportunity for students to get short, summarized study material that makes every student feel relaxed, even though they were learning at the TV show. And not just that, social media disruption will not appear on the TV screen, so the students' focus should be fully diverted to the Rumah Belajar program that being shown. The teacher's presence in providing and emphasizing the study material is also still available through an existing online media. Therefore, the education access is now open everywhere. So that's why everyone going to love Rumah Belajar as a learning medium. So let's get smarter with Rumah Belajar. Sebagai pelajar, belajar merupakan suatu kewajiban. Dan belajar lewat video pembelajaran melalui Rumah Belajar membuat belajar dari rumah tetap menyenangkan. Terima kasih Rumah Belajar. Manfaatkan terus Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.